Shalom saudara-saudara, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Kami berharap Anda semua sehat-sehat, stay safe. Kita ada informasi tambahan untuk Anda. Kami sudah kembali ibadah di gereja. Pada setiap hari Minggu, pukul 1.30 siang. Kami mengundang saudara-saudara sekalian datang dan beribadah bersama kami di Immanuel Assembly of God. Untuk informasi selanjutnya, hubungi kami di kantor gereja nomor 644 55566. Kami senang sekali bisa bertemu Anda di gereja. See you. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku seluruhnya
Shalom saudara-saudara, kita bersama-sama kembali bergabung di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah kita semua boleh menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Engkau saat ini menolong kami. Engkau yang menyertai hamba-Mu ini, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan suatu kebenaran yang boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih untuk pengurapan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masuk di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat. Saudara, kita mempelajari tentang panggilan gereja. Seperti yang kita sudah pelajari di bagian pertama, pasal kedua, dan pasal ketiga, itu berbicara tentang pengajaran atau doktrin. Apa yang Tuhan lakukan bagi gerejanya. Dan kita sekarang masuk ke dalam pasalnya yang keempat. Berikutnya nanti kita akan mempelajari pasal yang kelima. Dan yang keenam itu berbicara tentang hal yang praktis. Bagaimana gereja atau kita ini meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan bagi gerejanya di dalam pengajaran pasal 1, 2, dan pasal yang ketiga. Saudara, mungkin saya lebih baik jelaskan pengertian gereja yang sebenarnya di dalam bahasa Yunani disebut eklesia, itu berarti dipanggil keluar, dan ini merupakan kumpulan dari orang-orang yang disebut orang-orang Kristen. Ya, itu tidak hanya berbicara tentang gedung atau bangunan yang seringkali kita sebut gereja itu suatu bangunan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah umat. Orang-orang yang dipanggil, kumpulan orang yang dipanggil keluar dari cara-cara dunia ini. Nah, saudara, mari kita mempelajari bagaimana di bagian yang keempat ini bahwa gereja dipanggil sebagai manusia baru. Di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24 demikian bunyinya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Dan di dalam ayat 22 dikatakan harus menanggalkan manusia lama. Di dalam ayat 24 dikatakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita dipanggil untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17, Paulus menuliskan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, pengertian ini sebagaimana yang saya katakan tadi, Tuhan memanggil gerejanya untuk mengenakan manusia baru, untuk hidup sebagai ciptaan yang baru. Saudara, di dalam bagian ini saya akan menjelaskan tentang 2 respon yang seharusnya gereja melakukan. Yang pertama, gereja harus berjalan dalam kesatuan, dan yang kedua, gereja harus berjalan dalam kemurnian atau kekudusan. Yang pertama, kita akan mempelajari atau membahas tentang bagaimana berjalan di dalam kesatuan. Saudara, bagian pertama ini saya akan menjelaskan kita perlu menjaga kesatuan. Untuk berjalan dalam kesatuan, kita perlu untuk preserve, ya, menjaganya. Kita harus berjalan sesuai dengan panggilan kita. Di dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara ingat di dalam pasal 1, gereja dipanggil sebagai tubuh Kristus,
Dan kemudian di dalam pasal yang kedua, gereja dipanggil sebagai bait Allah. Dan yang ketiga, gereja dipanggil sebagai misteri yang sudah dibukakan. Nah, saudara, di dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita diingatkan, untuk itulah kita dipanggil. Sekarang bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita menyikapinya? Kita harus memiliki sikap yang benar. Di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di dalam ayat yang terakhir disebutkan, biarlah kita ramah, mengasihi, dan saling mengampuni. Sikap inilah yang harus kita berikan waktu kita meresponi panggilan itu. Di dalam kesatuan, saudara, kita tidak hidup sendiri. Kita membutuhkan orang-orang lain. Dalam masa pandemik ini, saudara, ada gereja-gereja yang masih memiliki kebaktian online. Dan masing-masing mungkin tinggal di rumah, mendengarkan kebaktian online. Tetapi puji Tuhan, kita hidup di Singapura. Tuhan sudah menolong, situasi terkendali, dan banyak gereja-gereja yang sudah kembali di dalam ibadah, sekalipun kita memiliki protokol-protokol tertentu. Tetapi saudara, inilah yang menjadi tujuan untuk supaya kita sebagai gereja, kita tidak hidup sendiri menyendiri, tetapi dikatakan kita meresponi panggilan ini sebagai satu kesatuan. Dan itu sebabnya dibutuhkan sikap yang benar, sehingga di dalam kesatuan ini kita memiliki sikap yang memberkati orang lain yang sudah disebutkan tadi. Dan kesatuan roh yang dimaksudkan di sini adalah kita diingatkan bahwa kita ini adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Saudara, kata kesatuan ini begitu ditekankan oleh Paulus karena gereja memang dimaksudkan untuk satu kesatuan. Saudara ingat bagaimana panggilan gereja sebagai bait Allah. Bagaimana posisi orang-orang non-Yahudi atau yang disebut Gentiles, orang yang dulu disebut tidak mengenal Allah, yang berada di luar bait Allah, kemudian itu disatukan dengan orang-orang Yahudi menjadi satu sebagai bait Allah. Saudara, kesatuan ini begitu ditekankan karena kesatuan itu penting di dalam gereja. Dan bagaimana kita membangun tubuh Kristus. Saudara, di dalam membangun tubuh Kristus ini, di dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saya bacakan saja. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, saya jelaskan sedikit tentang ayatnya yang ke-9. Ini berbicara tentang, dikatakan ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi. Ini berbicara tentang kebangkitannya. Dia turun ke bumi, maksudnya dia dikuburkan, kemudian dia bangkit, ya. Dan kemudian di dalam ayatnya yang berikutnya, ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 dikatakan setelah ia turun, ia naik, kemudian dikatakan ia akan naik jauh lebih tinggi. Itu berbicara tentang kenaikannya ke surga. Dan dikatakan bahwa dia memberikan kepada rasul-rasul, memberikan apa yang baik
Dan saudara tahu bahwa Yesus naik ke surga. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Dan disitulah murid-murid menerima Roh Kudus. Pemberian yang terbaik. Pemberian di dalam, nanti kita bahas ya, bahwa tentang Roh Kudus itu adalah suatu meterai yang menjadi suatu jaminan bagi kita orang-orang Kristen bahwa kita pasti akan menerima keseluruhan apa yang Tuhan rencanakan secara penuh untuk anak-anaknya. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini bahwa kita ini diberikan hadiah, yaitu Roh Kudus yang melengkapi gereja dengan karunia-karunianya, yang menolong gereja supaya gereja itu selain dia bersatu, gereja itu juga diberi orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang berbeda, sehingga orang-orang ini bisa saling melengkapi untuk tujuan supaya gereja itu dibangun sebagai tubuh Kristus yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di sini disebutkan di dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 yang saya sudah bacakan tadi, dikatakan Roh Kudus itu diberikan dan Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia rohani kepada rasul-rasul disebutkan, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar. Karunia-karunia yang berbeda, karunia-karunia yang saling melengkapi. Ada orang yang dipanggil, dilengkapi menjadi seorang guru. Ada orang yang dipanggil, dilengkapi menjadi seorang gembala. Dan semuanya ini baik adanya. Karena itu adalah tujuan Allah. Supaya gereja yang bersatu ini dibangun dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara, Tuhan memiliki tujuan di dalam ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya bacakan ayat-ayat ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, di dalam tubuh kita ini ada suatu sistem imunitas, yaitu yang disebut daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, yang bisa menolong tubuh ini untuk pada waktu ada virus yang masuk di dalam tubuh, maka imun sistem kita ini akan fight, sehingga tubuh kita ini tidak mudah untuk diserang oleh penyakit. Kalau saya bisa memberikan ilustrasi sebagai tubuh Kristus, saudara, apa yang dituliskan, Tuhan memiliki tujuan supaya gereja memiliki imun sistem, di mana di dalamnya dikatakan tadi ada kekuatan yang luar biasa. Saya sebutkan tadi di awal bagaimana gereja harus meresponi, gereja harus menjadi yang seharusnya memiliki kehidupan yang menjadi manusia baru, di mana manusia lama yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki imun sistem yang baik, itu dikenakan manusia yang baru, yang memiliki imun sistem. Sehingga waktu penyakit dari luar, kalau tadi saya katakan di dalam ayat 14, dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita bisa disesatkan oleh pengaruh
baik itu pengaruh orang-orang dunia, persahabatan yang salah, pertemanan yang salah, semua itu bisa menyerang kalau kita sendiri tidak memiliki imun sistem yang kuat, kita tidak punya prinsip hidup yang kuat, kita mudah diombang-ambingkan, baik itu oleh pengajaran, oleh pengaruh yang menyesatkan. Mari saudara, prinsip hidup ini kita harus memiliki imun sistem di dalam tubuh yang kuat sehingga kita tidak mudah diserang oleh penyakit apapun juga. Kemudian saudara, yang kedua, tadi saya katakan kita berjalan di dalam kesatuan bagian yang pertama, dan kita berjalan di dalam kekudusan. Di bagian yang pertama daripada ayat yang ke-17 sampai 19 berbicara tentang kekudusan ini, saya bacakan di sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama, menanggalkan manusia lama. Tidak boleh lagi memiliki pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, menjadi bodoh, degil, perasaannya tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu bagian daripada manusia lama yang harus kita tanggalkan. Dan kita masuk ke dalam mengenakan manusia baru. Dikatakan kita harus hidup mengenal Kristus. Pertama, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-24, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia. Mendengar, kemudian menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsu, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, kita perlu melakukan, ada satu perubahan, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dan kita perlu dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Di dalam ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemukan kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian diterangkan sedemikian rupa, saudara. Saya kalau boleh membagikan kolom ini menjadi dua. Di sebelah kiri adalah kolom manusia lama, di sebelah kanan adalah kolom manusia baru. Sebagai manusia lama berdusta, tetapi manusia baru berkata benar. Manusia lama memiliki marah, murka yang salah. Di dalam manusia baru, saudara, apakah tidak boleh marah? Boleh, marah yang benar, bukan marah yang salah. Tetapi bisa dikendalikan, bisa reda. Dan tujuannya adalah untuk mendidik, untuk menolong kemarahan yang tidak hanya sekedar mengumbar emosi. Dan setelah itu harus ada pengampunan. Di dalam kolom lama, manusia lama, kebiasaan mencuri, malas, tidak mau bekerja. Di dalam kolom manusia baru, orang harus bekerja dan memberkati. Di dalam kolom manusia lama, perkataan yang kotor keluar, perkataan yang sia-sia, perkataan yang membuat orang lain sakit hati, perkataan yang mungkin perkataan-perkataan yang najis, ya, perkataan-perkataan yang tidak selayaknya. Tetapi di dalam kolom manusia yang baru, perkataan yang baik, yang membangun, yang memberkati. Di dalam ayat 31, di dalam kolom lama disebutkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu.
demikian pula segala kejahatan. Dan di dalam kolom manusia baru ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, di dalam hidup ini kita memiliki dua pilihan. Saudara bisa memilih hidup secara prinsip atau saudara hidup secara preferable. Kalau saya katakan principle dan preferable. Saudara, kalau kita memilih hidup secara prinsipal, kita memiliki hidup yang memiliki dasar kebenaran. Artinya apa? Apapun yang terjadi, saya akan memilih firman Tuhan, karena itu prinsip kita. Tetapi preferable itu sangat labil, selalu tergantung dengan situasi, berubah-ubah menurut suasana hati. Apa yang saya mau, saya lakukan. Manusia lama hidup secara preferable, melakukan apa saja yang manusia ingin lakukan. Tetapi kita masuk ke dalam manusia yang baru, kita memiliki kehidupan yang penuh dengan dedikasi. Hidup yang didasarkan kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sekalipun situasinya sangat tidak nyaman, kita tetap bertekad berpegang kepada firman Tuhan. Itu hidup secara prinsipal. Manusia baru harus hidup secara prinsipal, meninggalkan yang sifatnya preferable, yang sifatnya selalu berubah-ubah. Saya seringkali memberikan ilustrasi ini. Kalau saudara perhatikan, ada dua pengatur suhu ya, yang disebut termometer, itu mengukur, dan kalau saudara menikmati yang namanya aircon atau bahasa Indonesia sering disebut AC, itu di dalam aircon itu ada alat yang disebut termostat ya. Saudara perhatikan kedua bagian alat ini, yang termometer dan termostat. Termometer itu selalu berubah-ubah sesuai dengan temperatur yang ada di luar. Saudara perhatikan, kita mengukurnya. Kalau temperaturnya mungkin 27 atau mungkin 30 derajat, maka kita bisa melihat dari temperatur itu. Temperatur itu akan labil ya, berubah terus. Tetapi termostat akan menentukan. Saudara duduk di sebuah ruangan, udara begitu panas, kemudian saudara menyalakan aircon, termostatnya bekerja. Dan termostat ini yang menentukan temperatur dari ruangan itu. Nah saudara, hidup secara prinsipal itu boleh saya katakan saudara harus seperti termostat. Ya, jangan selalu labil seperti termometer, berubah-ubah sesuai dengan temperatur yang ada di luar. Tetapi kita harus menyikapi hidup ini dengan prinsipal, tetapi bukan dengan preferable. Saudara, di dalam ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara ingat di dalam pasal yang pertama saya katakan di situ bahwa Allah punya warisan, ya, Allah punya inheritance yang Allah memiliki kekayaan yang luar biasa yang ingin diberikan kepada anak-anaknya, tetapi tidak bisa disampaikan karena dosa. Allah kudus, sehingga akhirnya Allah mencari jalan. Allah mengirimkan Yesus, dan Yesuslah yang harus menolong manusia yang berdosa ini, sehingga manusia ini akhirnya diampuni dosanya, diterima kembali oleh Allah sebagai anak-anaknya yang kudus. Tetapi secara keseluruhan kita belum menerima apa yang kekayaan yang penuh yang di surga ini, kita belum menerima secara keseluruhan. Tetapi Yesus naik ke surga memberikan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai meterainya, sebagai
jaminannya bahwa kita nanti akan menerima keseluruhannya. Dan selain itu, Roh Kudus ini punya tugas. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus itu disebut penghibur. Saudara bayangkan ya, kalau saudara ini memiliki seorang sahabat yang selalu saudara ingatkan, saudara nasihati. Kalau saudara teman saudara ini susah, saudara selalu datang memberikan penghiburan. Kemudian teman saudara ini selalu dan selalu melakukan kesalahan. Selalu bahkan menyakiti hati saudara. Saudara bisa membayangkan sendiri bagaimana perasaan saudara. Saudara mungkin kesel, mungkin saudara sedih, mungkin saudara marah, jengkel, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan di sini diberikan peringatan oleh Paulus, saudara. Jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Saudara, biarlah kita merenungkan pengajaran dari Efesus pasal 4 ini. Kita renungkan bersama, kita menyikapi bersama panggilan gereja sebagai manusia baru. Allah melakukan di dalam pasalnya yang pertama bahwa Dia memanggil gereja sebagai tubuh Kristus, kemudian sebagai bait Allah, sebagai sebagai misteri, ya, rahasia. Tetapi rahasia itu sudah dibukakan dan gereja itulah misterinya, saudara. Dan luar biasa, semua itu dilakukan oleh Allah. Dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita meresponinya. Paulus mengajak kita bersama-sama, mari kita menanggalkan manusia lama, kita mengenakan manusia baru untuk hidup, mendengar pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus, meresponi suara Roh Kudus, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kita, melalui kita dengan leluasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau menolong kami semua, Tuhan, untuk kami bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami kemampuan untuk kami terus berjalan di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dan kami terus berjalan di dalam kekudusan dengan mengenakan manusia baru. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau melindungi mereka, menjauhkan mereka dari penularan virus corona, dan Engkau sendiri yang akan menolong mereka untuk hidup di dalam perlindungan Allah, yaitu duduk diam bersama dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara bagi Anda yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan pada hari ini sudah memberkati kita semua. Persembahan adalah suatu bagian dari worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Jika kita memberi, kita juga akan diberkati. Jika Anda ingin memberi persembahan, Anda boleh scan di QR Code di layanan online. Jika Anda ada permohonan doa, Anda boleh scan di QR Code yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.